Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh bertemu di pagi hari ini, baik kita akan bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Engkau adalah Allah kami yang hidup, yang berotoritas dalam kehidupan kami. Engkau berikan hari kami hari yang baru. Pada saat ini Tuhan, Kau punya maksud yang terbaik buat kami. Kami semua pemirsa yang ada di sini Tuhan, mungkin punya latar belakang yang berbeda. Ada yang dalam keadaan sehat, ada yang dalam keadaan sakit fisik maupun dalam keadaan sakit rohani Tuhan, karena problem kehidupan di dunia ini. Untuk itu kami semua datang ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan beri ringankanlah segala beban kami, karena Engkau berkata, marilah kepada semua yang letih, lesu, dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Dan kami percaya dan aminkan itu. Jika kami datang ke dalam tangan-Mu Tuhan, Engkau akan memberikan kelegaan buat kami. Berbicara Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ada yang bisa kita lakukan. Landasan firman Tuhan diambil dari 2 Korintus 12 ayat 10. Aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. 2 Korintus 12 ayat 10. Mungkin dari kita saat ini mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit. Bagaimana kita harus bersikap menghadapi sakit dan penderitaan itu? Tentunya bukan menghindar, bukan. Sebab ini akan sia-sia belaka. Jika kita akan menghindar, kita tidak mau berobat, dan itu akan mempercepat malah sakit itu bertambah besar. Salah satu contoh lagi, saya juga tidak menganjurkan agar kita menerima saja atau pasrah saja dengan sakit penyakit atau apapun itu masalah kehidupan kita, entah itu karena masalah karir kita atau apa yang pun yang lain. Jangan menyerah, karena sikap menyerah serta-merta berarti menjadikan diri kita tidak lebih seperti sabut kelapa dihempaskan gelombang laut. Anda bisa mengerti, sabut kelapa itu diombang-ambingkan semaunya dari gelombang laut itu. Tentu kita tidak mau seperti itu, bukan? Adakah orang yang bisa betul-betul ikhlas untuk direlakan seperti sabut kelapa itu? Diombang-ambingkan kemari. Tidak ada. Kalaupun ada, itu pasti karena terpaksa. Sesuatu terpaksa pasti menyiksa batin. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jika kalian mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, jika kalian menghadapi keadaan mungkin finansial yang tidak kuat atau yang menggerogoti kalian, atau kalian menghadapi problema kehidupan yang lain, apapun itu, saya anjurkan adalah berlakulah bak seorang perselancar angin. Anda tahu, kalau Anda lihat perselancar yang memakai papan itu, dia tidak melawan ombak, tetapi juga tidak sekedar menyerah. Kelihatannya dia dipermainkan oleh gelombang, tetapi sebenarnya dia yang memainkan gelombang itu. Dengan selancarnya, dia bisa asik di dalam permainan gelombang itu. Dia bermain, memanfaatkan gelombang itu. Kita bisa lihat hal ini. Itu juga berlaku buat kehidupan kita. Gelombang-gelombang kehidupan kita. Persoalan-persoalan sakit, penyakit, atau apapun itu. Kita bisa memainkan gelombang. Bukan gelombang kehidupan itu yang memainkan kita. Yaitu kita dapat mengatasinya atau memanfaatkannya. Itulah yang Paulus lakukan dalam menghadapi penderitaan dan sakit penyakit. Dia berdoa berulang-ulang. Katanya, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam kepenganiayaan, di dalam kesesakan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat.
Pada waktu dia mengalami persoalan itu, pada waktu dia mengalami sakit penyakit itu, dia menyerahkannya kepada Tuhan dan dia datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh sepenuh hati. Bagaimana menjelaskan kontradiksi ini? Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Artinya ketika kita lemah sakit, ketika kita menderita secara batinia, ketika kita menghadapi segala persoalan kehidupan yang sangat berat di situ, maka terbukalah kesempatan kita untuk mengalami kuat kuasanya Kristus di dalam kehidupan kita. Kita mendapat kesempatan, terbuka kesempatan kuasa Kristus itu berkuasa. Bukankah kuasa Kristus itu setiap hari ada di dalam kita, tetapi hati dan mata batin kita menutupinya karena keadaan kehidupan kita yang kita rasa tidak perlu Tuhan atau tidak memerlukan Tuhan, atau kita memerlukan Tuhan tapi hanya sebatas suam-suam kuku, hanya sebatas sebagai rutinitas. Tetapi pada waktu kita mengalami persoalan kehidupan sakit penyakit yang mungkin kita rasakan kita sudah menyerah, kita mau datang kepada Tuhan secara total, maka Tuhan akan beracara. Di mana waktu saat itu juga diri kita menerima apa itu, masalah itu, diri kita accepted akan sakit penyakit kita. Pada waktu kita menerima keadaan itu, maka nantikanlah kesembuhan dari Tuhan. Karena pada waktu itu Allah akan bekerja. Pada waktu kita menerima sakit penyakit itu, disitulah proses kesembuhan dan pengharapan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Terbuka kesempatan untuk mengalami kuat dan kuasa Kristus di dalam kehidupan kita. Jadi jangan melawan, jangan marah, jangan emosi, atau jangan malah pasrah total. Tetapi serahkan kepada Tuhan dengan selalu ada pengharapan bahwa aku akan sembuh. Aku akan sembuh Tuhan. Untuk mengalami kuat dan kuasa Kristus di dalam kehidupan kita, di mana ada tempat terbaik untuk menikmati cahaya bulan dan bintang di dalam kegelapan. Semakin pekat kegelapan, semakin sempurna cahaya itu kita nikmati, bukan? Untuk itu, jangan menyerah. Terimalah semuanya itu dan teruslah lakukan perjalanan hidupmu sambil berjalan di rel kebenaran. Maka nantikanlah suatu saat Tuhan bekerja di dalam kehidupanmu dan kau mampu untuk keluar dari masalahmu, sakit penyakitmu. Jika kau berserah kepada Tuhan, menyerahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan dan tetap berpengharapan bahwa engkau akan sembuh, nantikanlah mujizat melalui tangan medis, melalui tangan dokter, engkau akan sembuh. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kiranya Tuhan menyembuhkan segala penyakitmu, menyembuhkan segala problem kehidupanmu. Bertahanlah, datanglah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nantikanlah kuasa Tuhan beracara dalam kehidupanmu. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.